Seumpama biji. Shalom, saudaraku yang Tuhan, kembali kita pagi hari ini, dan kita dalam bagian ini kita akan membahas tema yang baru, dan saya berjudul Selaras dengan Pikiran Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini hal yang sangat penting. Kalau kemarin kita bicara takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, itu luar biasa. Tetapi kalau pikiran kita tidak selaras dengan pikiran Kristus, maka kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu tentang Raja Salomo. Dia orang yang luar biasa, diberi hikmat yang cukup luar biasa. Dan bahkan tidak akan pernah ada raja atau orang seperti dia. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam perjalanannya, walaupun dia berhikmat, dia sampai dalam satu titik di mana dia tidak selaras pikirannya dengan pikiran Yahweh, dengan pikiran Tuhan. Maka apa yang terjadi? Dia hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hidup untuk selaras dengan pikiran Kristus, itu bagian yang sangat saudara dan saya miliki dalam hidup ini. Saudaraku, artinya gimana? Selaras dengan pikiran Kristus. Kita akan belajar untuk beberapa hari ke depan untuk hal itu. Tapi sebelumnya kita akan baca ayatnya di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikirmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jelas dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua ini, bahwa kita harus mengerti, memperbarui pikiran kita, supaya kita membuktikan apa sih kehendak daripada Yahweh, kehendak daripada Elohim, Tuhan kita, kehendak daripada Kristus dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki supaya kita bisa berkenan dan bisa membedakan apa yang sempurna itu. Jadi ternyata memperbarui pikiran itu bagian yang harus saudara dan saya miliki supaya kita ini bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, mustahil kita bisa selaras dengan perjalanan kita ini berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Jadi dalam hidup ini kita perlu yang namanya selaras. Kita ngerti bagian yang Tuhan mau kita kerjakan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Selaras itu seperti apa? Gambaran yang paling mudah seperti ini, saudaraku. Saya seorang teknik, saya tahu apa yang disebut elko, yang disebut variabel kondensator, VARCO, seperti itu. Variabel kondensator. Itu tuner untuk mencari gelombang. Satu kali saya berjumpa dengan seseorang dan saya bertanya. Setiap pagi di setel radio saya bertanya dengan orang itu, orang yang sudah tua, apa yang sedang di setel? Dia jawab dengan gampang, ini radio Rema. Setiap pagi saya setel radio ini. Saudaraku yang Tuhan, kenapa dia bisa setel radio ini? Karena dia tahu yang disebut dengan gelombang dan frekuensinya. Dan saya tanya, apakah Bapak pernah ke kantor Radio Rema? Dia katakan belum pernah. Dimanapun dia tidak tahu. Tapi dia tahu dan dia bisa mendengarkan berita yang disampaikan oleh Radio Rema dan sampai di rumah dia. Karena apa? Dia punya radio dan dia bisa tuner itu gelombangnya, frekuensinya sesuai, selaras dengan gelombang dan frekuensi Rema, sehingga dia bisa mendengar akan yang disebut siaran radio Rema. Itu gambaran sederhananya. Kalau pikiran kita ini tidak diperbaharui dan kita tidak bisa mengerti akan gelombang frekuensi daripada Tuhan, mustahil saudara bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada hidupmu dan apa yang saudara harus taati. Jadi dalam hidup ini kita harus memperbarui pikiran kita
mencuner pikiran kita, menempatkan, menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, supaya kita bisa berkenan. Itu saudara kasih Tuhan yang saya sampaikan, dan esok kita sambung lebih dalam lagi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memperbarui pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Salam sejahtera.